Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pesugihan Buto Ijo. Di sebuah kota di Jawa Tengah, ada seorang petani yang sebut saja namanya Pak Supri. Selain menjadi petani, Pak Supri juga seorang paranormal atau dukun yang terkenal. Pak Supri memiliki sawah yang tak jauh dari rumahnya. Pak Supri menanam palawija seperti singkong, ketela, pisang, dan buah-buahan. Hasil yang sering Pak Supri jual adalah buah-buahan, sedangkan lainnya untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, Pak Supri juga menanam padi, jagung, dan bawang. Pengerjaan sawah itu dipasrahkan kepada orang lain dan diberi upah. Pak Supri menggunakan hasil sawahnya seperti beras dan sayuran untuk dikonsumsi sendiri. Selain menjadi petani, Pak Supri juga menjadi seorang dukun. Dia bisa mengobati orang sakit atau memberi pengasihan pada orang-orang yang membutuhkan pengasihan. Dia juga dapat mengobati orang yang terkena santet atau guna-guna. Dia juga pernah diminta untuk memindahkan genderuwo yang tinggal di salah satu rumah warga agar rumah tersebut bebas dari makhluk halus. Pak Supri tidak hanya membuka praktek di rumahnya, namun juga sering diminta ke rumah pasien jika pasien tersebut kondisinya sudah parah. Pak Supri menjalankan pekerjaannya dengan senang hati. Pada suatu malam, Pak Supri pulang dari rumah pasiennya dengan berjalan kaki. Jarak antara rumah Pak Supri dan rumah pasiennya hanya 1 kilometer. Setelah berjalan beberapa menit, dia menemukan selembar uang 100.000 dan uang logam 500 rupiah sebanyak 4 keping. Di sekitar uang tersebut terdapat taburan bunga. Pak Supri mengambil uang 100.000 itu lalu dimasukkan ke dalam saku celananya. Kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Namun, di tengah jalan dia selalu memikirkan uang yang dia temukan tadi. Dia curiga sebab ada bunga di sekitar uang tersebut. Setelah merenung agak lama, Pak Supri pun tahu kalau uang tersebut adalah uang tumbal. Karena dia seorang paranormal, maka dia tahu siapa yang menikmati uang tersebut akan menjadi tumbal pesugihan bagi si pemilik pesugihan. Maka dia memutuskan untuk tidak segera menggunakan uang tersebut. Pada malam Jumat Kliwon, uang tersebut rencananya akan diterawang oleh Pak Supri di bawah pohon beringin yang ada di dekat rumahnya. Pak Supri segera membawa kaca paisan yang diletakkan di atas kain kafan putih dan disandarkan pada pohon beringin. Di dekat kaca tersebut ditaburi bunga 7 rupa, diletakkan kemenyan yang dibakar, dan uang 100.000 itu ditempelkan pada kaca paisan. Pak Supri lalu qomat kamit membaca mantra, lalu dia mengetuk kaca tersebut sebanyak 3 kali dan mengatakan, "Keluarlah, keluarlah." Tidak lama kemudian, muncullah sosok makhluk bernama Buto Ijo yang mulutnya tampak bergerak-gerak, terlihat sangat kelaparan dan ingin menerkam mangsanya. Maksudnya adalah orang yang menemukan uang tersebut dan menikmatinya. Kemudian, Pak Supri mengambil uang 100.000 itu dan dipakukan pada pohon beringin. Tak lama kemudian, terdengar raungan dari Buto Ijo itu. Tampak Buto Ijo kesakitan karena kedua matanya tertancap paku. Matanya menjadi buta. Uang yang dipakukan itu kemudian dilepas kain putih, kemudian dilipat dan Pak Supri pulang ke rumah. Masih ada satu rencana lagi, yaitu dia akan membakar uang 100.000 itu pada malam Selasa Kliwon. Pada malam Selasa Kliwon,
Dia berangkat ke salah satu muara sungai bersama tetangganya, sebut saja Pak Marwan. Pak Supri membawa ubah rampe berupa bunga 3 warna dan ratus. Di tepi muara sungai, Pak Supri dibantu dengan Pak Marwan melakukan ritual pembakaran uang tumbal. Pak Supri menggelar mori putih sepanjang 2 meter. Bunga 3 warna ditaburi di atas mori putih dan ratus ditancapkan di dekat mori. Kemudian Pak Supri membaca mantra dan menyalakan ratus. Uang 100.000 itu dibakar dengan nyala ratus. Kemudian Pak Supri berkata, "Saya tidak membakar uang, tapi membakar kepala buto ijo yang akan memangsa saya." Uang itu terbakar, lalu terbang ke udara dan menghilang. Kemudian terdengar suara keras sekali yang semakin lama semakin lemah lalu menghilang. Sementara di desa lain terdengar berita seorang bernama Pak Juwito sakit keras. Sekujur tubuh terasa sakit dan kepala terasa diterkam oleh buto ijo. Sakitnya semakin lama semakin parah. Mata dan telinganya mengeluarkan darah. Dia dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Namun, setelah dirawat selama kurang lebih 1 bulan, Pak Juwito belum juga sembuh. Karena penyakitnya agak aneh, maka dia dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian, keluarga Pak Juwito mencari orang pintar untuk menyembuhkan penyakitnya. Kebetulan, di dekat rumah Pak Juwito ada orang pintar yang bernama Pak Sugeng. Dia diminta untuk menyembuhkan Pak Juwito. Setelah Pak Sugeng datang ke rumah Pak Juwito untuk menerawang sakitnya, ternyata benar, dia diterkam buto ijo yang marah karena bingung di kedua matanya ada paku yang menancap. Dan Pak Sugeng tahu yang menancapkan paku itu adalah Pak Supri, teman seperguruannya waktu dia menimba ilmu. Pak Sugeng mengatakan pada keluarga Pak Juwito untuk sebaiknya meminta tolong Pak Supri untuk mencabut paku itu dari mata buto ijo, karena Pak Sugeng tidak bisa melakukannya. Ilmunya belum sampai. Anak Pak Juwito mengucapkan terima kasih dan segera pergi ke rumah Pak Supri. Buto ijo itu ternyata adalah peliharaan Pak Juwito karena Pak Juwito mempunyai pesugihan buto ijo. Pak Juwito berprofesi sebagai pedagang. Di samping pedagang, dia juga seorang rentenir. Kalau ada yang meminjam uang tidak mengembalikannya, maka buto ijo peliharaannya akan memangsa orang yang meminjam uang itu. Pak Supri tak sengaja akan menjadi tumbalnya. Untuknya, dia sakti, bahkan bisa membuat buto ijo meradang, kebingungan, sampai buto ijo pun menerkam pemiliknya, yaitu Pak Juwito. Sesampainya putra Pak Juwito di rumah Pak Supri, dia menyampaikan apa yang dialami ayahnya. Kemudian Pak Supri menyanggupi dan segera ke rumah Pak Juwito. Sesampainya di rumah Pak Juwito, Pak Supri melihat Pak Juwito mengerang kesakitan, telinga dan matanya mengeluarkan darah, dan di kamar sebelah terdengar raungan. Dengan merintih, Pak Juwito mengatakan, "Tolong lepaskan paku dari mata peliharaan saya, buto ijo, yang ada di kamar sebelah." Pak Supri segera menuju kamar sebelah. Ternyata benar, ada buto ijo yang kedua matanya mengeluarkan darah karena ada paku yang menancap. Buto ijo itu berseru, "Cabut paku ini dari mataku." Kemudian Pak Supri mencabut kedua paku di mata buto ijo dengan kesaktiannya. Buto ijo mengerang kemudian menghilang. Pak Supri lalu berjalan ke kamar Pak Juwito. Ternyata Pak Juwito pun sembuh. Pak Supri pun menjelaskan bahwa sakitnya itu karena diterkam oleh peliharaannya, yaitu buto ijo yang marah karena lama tidak diberi tumbal. Pak Supri lalu menasihati Pak Juwito bahwa memelihara buto ijo itu tidak baik. Kalau ingin menjadi orang kaya, baiknya bekerja dengan tekun, tidak perlu serakah, dan tidak perlu meminta bantuan setan. Demikian kisah pesugihan buto ijo yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.